Dimulai. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kami ucapkan selamat datang pula kepada Bapak Arif Yahya selaku Menteri Pariwisata periode 2014-2019. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sapta Nirwandar periode 2011-2014. Serta kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bapak dan Ibu, para jemaah yang telah hadir di Masjid Rihlatul Jannah, masjid yang telah kita impikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, sehingga kita bisa bersama berkumpul di masjid kita yang kita impikan, Masjid Rihlatul Jannah. Setelah kita melakukan sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan peresmian Masjid Rihlatul Jannah pada malam hari ini. Sholat beriringkan salam, tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan alam, Nabiyuna wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, hingga pada saat wafatnya beliau terus memanggil kita ummati, ummati, ummati. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di Masjid Rihlatul Jannah, masjid yang kita impikan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya izinkan kami menyapa para tamu undangan yang telah hadir di masjid yang mulia ini. Kami ucapkan selamat datang yang terhormat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Menteri Pariwisata periode 2014-2019, Bapak Arif Yahya. Selamat datang Bapak. Yang terhormat Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014, Bapak Sapta Nirwandar. Selamat datang Bapak. Kami ucapkan juga selamat datang kepada yang terhormat Sekjen dari Kemendagri, Bapak Suhajar Diantoro. Yang terhormat staf khusus Kementerian Perhubungan, Bapak Abdul Hamid. Yang terhormat PLT Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Widya Stuti. Yang terhormat staf ahli bidang pembangunan keluarga, PPA, Bapak Indra Gunawan, serta Bapak dan Ibu pejabat eselon 1 dan eselon 2 di lingkungan Kemenparekraf, serta para jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Hafiz dari pesantren di Bekasi,
yang akan disampaikan oleh Ananda Ramadan dan Ananda Alif. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulin karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakumullah kepada Ananda Alif dan Anda Ramadan serta Mbak Dewa yang telah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Qur'an pada malam hari ini. Tidak lupa kita sambut, mohon selamat datang kepada Dijen STPPI dari Kominfo yang telah hadir, yang bersebelahan dengan gedung kita, yang juga bersama-sama berkoordinir untuk pembangunan Masjid Rihlatul Jannah ini.
Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kini mari kita dengarkan dan simak siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Juraidi MA selaku Ketua Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Pusat dan juga dosen UIN dan PT IKAI Jakarta. Pada beliau, falyatafadhal masykuran, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Hajinya masih hangat ya. Masih dikelilingi malaikat ya, sebelum 40 hari. Yang saya hormati Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2014-2019. Bapak Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014, Pak Sabta. Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri, ya, sahabat saya Bapak Suhajar Dewantoro, yang mewakili dari Kementerian Perhubungan, ya. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat ini ya, Ibu ya, hadir. Para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hadirin wal hadirat, serta peserta yang mengikuti dari melalui Zoom ya, para kepala dinas pariwisata seluruh Indonesia beserta jajaran. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir di tempat ini dan yang dari jauh bisa mengikuti lewat Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita, keikutsertaan kita dalam rangka peresmian Masjid Rihlatul Jannah ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah yang akan mendapat imbalan pahala yang berlipat ganda. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga akhir zaman. Saya ajak kita bersalawat dulu ya sama-sama, boleh? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Bapak Menteri, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Hari ini kita ikut meresmikan Masjid Raudatul Jannah, Rihlatul Jannah,
Ya, secara bahasa rehlah itu artinya perjalanan. Perjalanan yang menyenangkan ya, atau wisata ya. Jannah artinya surga. Jadi rihlatul jannah bisa diartikan perjalanan yang menyenangkan menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berjalan menapaki kehidupan ini menuju surga. Allahumma amin. Pentingnya masjid dalam sejarah perkembangan Islam, kita bisa baca apa yang dilakukan baginda Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 624 Miladiyah ya. Karena beliau lahir kan 571 Masehi, setelah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, kemudian 13 tahun berdakwah di Makkah, lalu hijrah ke Madinah. Berarti sekitar tahun 624 Miladiyah beliau hijrah. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Membangun masjid yang terkenal dengan Masjid Quba ya. Sekitar 6 km dari pusat kota Madinah. Itu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Nah, dari masjid inilah baginda Rasulullah membina umat. Ya. Mempersatukan umat, memberdayakan umat. Ya. Dan membangun peradaban Islam. Dari masjidlah terpancar sinar Islam ke seluruh penjuru negeri, bahkan ke seluruh penjuru dunia. Dalam konteks sejarah, bangsa Indonesia merebut kembali kemerdekaannya. Ya, saya katakan merebut kembali karena merdeka itulah sesungguhnya hak kita ya. Ya, lalu kita dijajah. Nah, dalam merebut kembali kemerdekaan itu peranan masjid juga sangat besar. Ya. Kenapa? Karena masjid bisa mempersatukan masyarakat dari berbagai etnis, ya, berbeda bahasa, budaya, bisa disatukan di masjid. Masjid juga bisa menghimpun dana, zakat, infak, sedekah, dan juga dana keagamaan lainnya. Kemudian masjid juga bisa mencerdaskan umat, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, termasuk hak untuk merdeka. 3 hal ini menyebabkan pemerintah penjajah sangat khawatir. Profesor Dr. Akip Suminto dalam penelitian disertasi beliau ya, yang sampai di Belanda beliau lakukan, menceritakan tentang hal ini ya. Ya. Dengan 3 kekuatan masjid ini, pemerintah Hindia Belanda penjajah waktu itu sangat khawatir. Oleh karena itu kebijakannya masjid mesti dikerdilkan fungsinya. Pengurusnya harus diawasi. Harus orang-orang pro Belanda yang boleh menjadi pengurus. Dan akibatnya juga apa? Dana-dana yang dihimpun oleh masjid banyak disalahgunakan. Jadi 3 hal ini yang menyebabkan pemerintah penjajah sangat takut ya. Yaitu bersatunya masyarakat ya, dari berbagai etnis ya, berbagai suku ya. Kemudian bisa menghimpun dana, kemudian juga bisa mencerdaskan ya. Masyarakat tahu akan haknya bahwa merdeka itu adalah hak segala bangsa. Karena itulah dikerdilkan fungsi masjid. Bapak Ibu hadirin hadirat, Rasulullah menyuruh kita untuk membangun masjid. Memotivasi kita untuk membangun masjid. Hadis beliau yang terkenal, man bana masjidan yabtaghi bihi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena mengharap ridha Allah, maka Allah akan membangun untuknya rumah di sorga. Jadi mudah-mudahan kita sudah disediakan kapling di sorga ya. Tentu yang terbesar kaplingnya adalah
Mas Menteri ya. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah ya. Al-Quran memerintahkan tidak hanya membangun ya, tapi lebih utama dari itu adalah memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah." وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, menegakkan salat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapat hidayah Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Syed Amir Ali ya, seorang cendekiawan muslim berkebangsaan India menafsirkan kalimat ya'muru, memakmurkan itu menurut beliau minimal ada 3 kategori. Yang pertama yang dimaksudkan ya'muru itu adalah membangun masjid. Mulai merencanakannya, melaksanakannya, ikut menyumbang, itu termasuk kategori ya'muru. Ya. Insyaallah kita masuk ini ya. Yang pertama ya. Yang kedua termasuk kategori ya'muru, memakmurkan adalah merawat dan beraktivitas di masjid. Nah, ini penting. Setelah dibangun begitu indah ini, bagaimana memakmurkan yang lain adalah dengan kegiatannya ya. Ya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama riayah. Riayah itu artinya fisiknya ya. Fisik bangunan itu namanya dari unsur riayah. Ini luar biasa dari segi riayah ya. Termasuk arsiteknya ya. Ini luar biasa ya. Memang Rasulullah berpesan hendaklah kamu malu punya rumah melebihi rumah Allah. Karena masjid itu dinisbatkan kepada rumah Allah, Baitullah ya. Nah, jadi riayah, kemudian imarah. Apa itu imarah? Aktivitas, kegiatan di masjid itu. Jadi masjid bukan hanya untuk sekedar melakukan ibadah mahdhah seperti sholat berjamaah, tetapi juga untuk pembinaan umat, peningkatan kualitas umat, pengetahuan umat ya. Ya. Ini yang termasuk memakmurkan yang kedua ya. Imarah ya. Nah, tentu banyak lagi aktivitas fungsi-fungsi masjid lainnya ya. Kemudian yang ketiga idarah. Apa itu idarah? Administrasinya ya, manajemennya ya. Ada kepengurusan ya. Nah, Allah berfirman, Allah menjamin keamanan orang yang masuk masjid ya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang memasukinya maka dia akan tentram, dia akan aman. Ayat ini sebenarnya berkenaan dengan Masjidil Haram ya. Jadi siapa yang masuki Masjidil Haram maka amanlah dia. Aman di sini oleh para mufasir ya, dikatakan aman secara batiniah. Aman secara batiniah. Ya. Bukan hanya Masjidil Haram tapi juga masjid-masjid lainnya. Karena setiap masjid dinisbatkan kepada Baitullah. Jadi bisa kita rasakan kalau ada gundah, gelisah, masuklah masjid. Laksanakan salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Berzikir maka akan
datang keamanan itu. Ya. Ini keamanan secara batiniah. Tapi keamanan secara fisik ini perlu dilakukan, diupayakan ya. Jadi nanti pengurus bagaimana mengatur pengamanan masjid ini ya. Ya. Apalagi ini posisinya luar biasa, sangat strategis ya, di pinggir jalan utama ya kan. Pasti akan banyak yang datang ya. Yang datang itu kan macam-macam juga ya. Ada yang ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Karena Ustadz menasihatkan itu ya. Nah, jadi jangan heran kalau ada sepatu sendal yang baik diambil, sisanya yang buruk ya. Berarti pengamanan secara lahiriah itu perlu diupayakan ya. Ya, ada CCTV, ada petugas keamanannya, rak-rak sepatu yang tersusun rapi ya. Nah, ini perlu diupayakan. Nah, keamanan secara batiniah itu jaminan Allah ya. Nah, untuk menunjang itu perlu upaya dari kita ya. Ini luar biasa, alhamdulillah ya. Tidak ada kementerian lain saya pikir yang memiliki masjid semegah ini ya, dan posisinya sangat strategis ya. Saya beberapa kementerian salat Jumat khutbah ya, masjidnya selalu di dalam ya. Terkadang orang lain tidak ikut berjamaah. Ini pasti akan terbuka untuk umum kan, karena posisinya ini ya. Nah, itulah kategori memakmurkan masjid. Jadi ikut membangun, kemudian merawat, memelihara, beraktivitas ya. Kemudian yang ketiga kata Syekh Amir Ali adalah mengunjungi masjid untuk beribadah. Nah, di dalam hadis ada 3 masjid yang kita disuruh mengunjungi. La tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak diperintahkan kalian bepergian kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hadza, kata Rasulullah. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Itu disuruh. Jadi berpergian yang disuruh itu ada 3 ya. Ya, 3 masjid itu ya. Nah, tentu kata saya tadi karena masjid yang lain juga Baitullah ya termasuk ya mengunjungi untuk beribadah itu juga termasuk memakmurkan masjid ya. Ya. Rihlah muqaddasah, perjalanan suci, perjalanan ibadah ya. Nah, tentu kita akan melihat kebesaran Allah, keindahan ya. Jadi masjid itu juga mengandung keindahan ya. Ya. Dan tadi segi ta'mir, jadi beberapa masjid di Indonesia ini kalau yang segi ta'mir itu ada Masjid Joko Karian di Jogja ya. Dari segi riayahnya tidak terlalu bagus ya, tapi dari segi ta'mirnya sangat menonjol ya. Ya. Nah, ada Masjid Kubah Emas ya di Cinere di Depok itu fisiknya sangat menonjol ya. Ya. Nah, nanti boleh ini Masjid Rihlatul Jannah ini apa ya? Sehingga juga dia menjadi objek wisata religi ya kan? Mungkin kooperasinya ya, sehingga orang akan belajar di sini kan? Ya. Nah, ini perlu dikembangkan saya pikir ya. Nah, jadi bukan sekedar tempat ibadah mahdoh tapi juga pembinaan umat ya, ibadah-ibadah sosial dikembangkan melalui masjid ya. Nah, ujung dari ayat ini apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu akan mendapat hidayah Allah. Apa itu hidayah? Hidayah itu yang kita minta setiap hari kan? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah ke arah yang lurus. 17 kali sehari semalam kita ungkapkan. Kenapa hidayah? Hidayah itulah yang akan menyelamatkan kita di dalam kehidupan dunia, apalagi dalam kehidupan di akhirat kelak ya. Nah, sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk orang yang difirmankan Allah ya di penghujung ayat 18 surah At-Taubah ini. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Demikian mudah-mudahan manfaatnya ya. Sekali lagi kita ucapkan selamat atas akan diresmikannya Masjid Rihlatul Jannah oleh Bapak Menteri, dan mudah-mudahan kita yang hadir, kita yang mengikuti acara peresmian ini termasuk orang-orang yang akan berjalan menuju surga. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustaz Juraida yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjut ke acara inti, acara peresmian, mari kita saksikan video penayangan proses pembangunan Masjid Rihlatul Jannah berikut ini. Masjid Rihlatul Jannah secara filosofis didesain dengan konsep yang menyatu dengan gedung utama, Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, baik dari arsitektur, kemudian unsur-unsur ruangan, bahkan sampai dengan warna dan desain-desain baik interior maupun eksteriornya. Masjid Rihlatul Jannah ini akan membangun spirit dan energi positif, insya Allah, dan tentunya tempat berpulang maupun bersejarah bagi perjuangan kita untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Rihlatul dan Jannah ini harus namanya yang sesuai dengan Kemenparekraf sehingga nanti menjadi milik bersama, dan ini adalah tentunya perjalanan panjang dan upaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rihlatul Jannah, semua daripada kita adalah dalam perjalanan menuju Jannah. Baik Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama video proses pembangunan Masjid Rihlatul Jannah, dan selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Kami persilahkan. Terima kasih Faras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Salam sehat, salam pariwisata wonderful Indonesia, ekonomi kreatif penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior saya Pak Aye, terima kasih sudah hadir Pak Sabta.
yang juga sudah berkenan hadir, Pak Kiai. Terima kasih siraman rohaninya, Pak Sekjen. Salam untuk Pak Mendagri dan juga Pak Dirjen. Salam untuk Pak Menkom Info yang baru, Pak. Saya lebih kenal sama Pak Menkom Info yang baru, Pak, daripada Bapak. Nanti saya kenalin, Pak. Sudah rapat belum? Sudah ya tadi ya. Itu sahabat saya, Pak Budi. Yang saya hormati yang mewakili dari Kementerian Perhubungan, Pak Abdul Hamid. Di sini juga ada sahabat saya, Ibu Widya Stuti. Ada ya? Bu Widi, ini adalah Kepala Biro, kita bilangnya sih dulu Dikmental di DKI, mewakili PJ. Karena tanpa izin dari DKI, mustahil ini bisa dibangun. Jadi terima kasih Bu Widi yang telah berkolaborasi. Beneran ya, nggak jadi ini kalau nggak ada izin. Dan juga hadir dari Kementerian PPPA, Bapak Indra Gunawan, dari Pembangunan Jaya, Pak Topo, terima kasih kehadirannya, Pak Rustam dari PMI, dan Pak Patra dari PMI DKI Jakarta, Bro Laja, Pak Tito Maulana, juga hadir di sini Isnaini, dan Pak Nil dan tim ekosistem haji. Hadir juga Pak Banjaran Surya Indrastomo dari BSI, Chief Economist Ustadz Farel Muhammad Rizki, Ustadz Juraidi Malkan, Bapak Ibu sekalian, ada juga perwakilan ibu-ibu, Dharma Wanita Kemenparekraf. Ada Bu Menteri nggak ya di sini? Ada? Nggak kelihatan, coba berdiri. Oh siap. Terima kasih kehadirannya. Ini yang menguasai Kemenparekraf sebetulnya ibu-ibu ini nih. Bapak-bapaknya sangat patuh terhadap ibu-ibunya. Juga Bapak Ibu para donatur dan undangan yang hadir di sini. Semua ini insya Allah menghadirkan keberkahan. Amin. Anak-anakku para santri dan santriwati yang sudah menyelesaikan Hotmil Quran sore tadi sebelum acara dimulai ya, Faras ya. Sampun. Sudah, dan termasuk Qoriah kita Bu Dewa. Mbak Wamen di sini ada di jadwal, ada hadir di sini Mbak Wamen, terima kasih. Bu Sesmen, para pejabat junior-juniornya Pak Aye ini, eselon 1 dan eselon 2, supaya semangat kita beri pantun pembuka. Pergi ke masjid, kenakan sarung baru. Saat ambil wudhu, tidak lupa untuk berkumur. Alhamdulillah Kemenparekraf sekarang punya masjid baru. Semoga masjid ini berkah dan membawa makmur. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Kita melihat para donatur, jajaran panitia pelaksana pembangunan, tim arsitek. Ada ya arsiteknya hadir di sini ya? Di belakang ya. Arsiteknya, kontraktor yang hadir, seluruh pejabat dan pegawai Kemenparekraf dan Baparekraf yang telah mendoakan. Tanpa dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pembangunan masjid ini tentunya akan hanya tinggal sebuah wacana. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pak Kiai tadi sudah memimpin salawat. Terima kasih, insya Allah kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Cerita awal dari pembangunan Masjid Rihlatul Jannah. Ini awalnya adalah saya kalau sholat Jumat itu di Balairung Pak. Di Balairung Susilo Sudarman. Dan pada saat
saya habis sholat, terus saya tadinya mau duduk-duduk, terus mau ngobrol sama Pak Ustadznya. Ternyata tiba-tiba udah digulung karpetnya, terus diminta, mohon Pak Menteri, karena ruangannya akan segera dipakai. Padahal Pak Ustadz sama saya sama Pak Kiai yang memberikan khotbah Jumat itu lagi seru-serunya ngomongin sesuatu. Yang pasti bukan tentang politik. Tapi tentang keberkahan lah. Beneran aja. Jadi terus saya tanya sama Pak Haryanto yang ketua Bin Rois, mana Pak Haryanto? Nah ini Pak Haryanto. Kita ucapkan terima kasih nih kepada Pak Haryanto yang menjadi teman bicara saya. Pak Har, kita sholat Jumat memang nggak ada tempat yang bisa kita pakai untuk lebih bersilaturahim. Oh enggak Pak, dari tahun ke tahun memang di sini karena yang di bawah musolanya itu sudah tidak muat lagi karena jumlah jamaahnya yang semakin banyak. Nah, akhirnya saya menggagas untuk membuat panitia kecil. Saya juga udah izin sama Pak Dirjen waktu itu karena teman saya sholat, kita bangun masjid ini. Tapi setelah 2 minggu Pak Har datang, begini Pak, kita ada 2-3 opsi, tapi mungkin baru bisa dianggarkan tahun 2023 ke atas gitu loh. Kenapa? Ya karena siklus penganggaran dan lain sebagainya. Coba tolong cari inovasi. Ada nggak regulasi yang membolehkan kita membangun tanpa dana APBN di lingkungan Kemenparekraf? Dan ternyata Pak Sekjen ditemukanlah sebuah pola kolaborasi dan ini memang di lahan Kemenparekraf tapi pendanaannya semua adalah pendanaan swasembada oleh para donatur, jemaah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita langsung bisa memulai dan dalam kurun waktu total dari pembangunan sampai sekarang itu berapa bulan Pak? 8 bulan. Alhamdulillah masjid ini berdiri. Tapi terus timbul satu pertanyaan lagi, bagaimana mengurus izinnya? Nah, kebetulan menterinya pernah tugas di Pemprov DKI. Jadi ngerti selahnya. Telepon. Ini ada Pak Wali juga, nih ada 2 nih, ada Pak Wali Sabang, ada Pak Wali Padang. Ini mereka yang nerbitin izin Pak kalau ngebangun-bangun kan. Pemda kan ya. Nah ini di Jakarta tuh Pemprov yang nerbitin izin. Akhirnya saya telepon teman-teman di DKI dan alhamdulillah yang biasanya lama ngurusnya gitu loh, gambarnya dan lain sebagainya cepat sekali dimudahkan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena doa-doa kita semua dan saya meyakini bahwa membangun masjid ini bukan hanya karena anjuran dari Allah Subhanahu wa taala tapi juga karena kita betul-betul ingin memakmurkan. Bahwa ada sebuah hadis guru dan para kiai pernah menyampaikan bahwa siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang kita pelajari, disamarkan kemarin sama Pak Sabta. Saya juga teringat tulisan kaligrafi indah di kubah masjid keluarga kami di daerah Senopati, tempat Pak Mendagri selalu sholat Jumat, itu Masjid At-Taqwa. Itu ada ayatnya yang begitu saya tanya artinya apa, itu adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Pak Gubernur Sumbar, ada di mana Pak Gubernur? Wah, ke depan Buya. Oh ini ada kiai besar ada di sini Pak Gubernur Sumatera Barat. Terima kasih kehadirannya Pak Gubernur Sumbar. Tadi ada sama saya di bawah tapi saya enggak. Mohon maaf Buya,
belum terlihat tadi dari sini. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Saya ingin ingatkan juga ini bukan hanya sebuah bangunan fisik, tapi simbol kebersamaan, persaudaraan. Tempat bersama-sama kita akan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Kiai bilang, nggak boleh sepi, jadi harus ada kajian. Oleh karena itu saya instruksikan hari ini diisi dengan kajian-kajian. Siap semua? Ini mumpung kalau arahan dari menteri itu kan Pak Aye biasanya dipatuhi gitu Pak ya. Jadi kalau kosong berarti tidak dipatuhi. Termasuk juga emak-emak Kemenparekraf. Buat kajian Bu Desi, Bu Menteri itu punya kajian Majelis Taklim An-Nur. Pindahin ke sini untuk sementara untuk memakmurkan masjid ini. Dan kita berharap bahwa semangat rihlah tadi perjalanan yang bahagia katanya Pak Kiai menuju jannah ini kita lakukan bersama-sama. Insya yang juga tadi dalam penantian panjang memiliki sarana tempat ibadah yang representatif, saya berharap bahwa ini akan menjadi pusat kegiatan ibadah kita. Jadi sebisa mungkin kita di sini. Tapi juga ada, tadi Pak Kiai bilang ini harus jadi pusat kegiatan muamalah ekonomi kreatif. Oleh karena itu Ketua MES DKI Jakarta Habib Tito siap. Kita buat bazar-bazar ekonomi kreatif di bawah Pak Heri. Dari Kadin dan HIPMI Pak Laja, ini yang fashion, kuliner, keunggulan ini harus ada di sini. Jadi kalau tadi masjid-masjid yang terkenal dengan daya tariknya, kalau mau makan enak, kuliner terkini, ya di sini. Di Masjid Rihlatul Jannah. Selain kegiatan muamalah, juga kita ingin memperkuat dan kontribusi upaya kerukunan umat beragama. Jadi kita ini tentunya di pariwisata harus menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Semoga Masjid Rihlatul Jannah ini membawa berkah. Dan satu juga karena saya baru pulang haji, titipannya Pak Kiai, ternyata ada 30 triliun ya Pak Banjaran ya. 30 sampai 50 triliun rupiah. Potensi peluang ekosistem haji. Ini baru dari sektor ekonomi kreatif dan sekitarnya. Pariwisata, mulai dari transportasi, akomodasi, sampai kepada makanan dan juga fashion. Nah ini dikaji aja Pak. Agar kita tidak di sini hanya sholat fardu 5 waktu, tapi kita memberikan terobosan-terobosan. Ini dipimpin nanti oleh Pak Nil. Untuk Pak Haryanto, bin Rohisnya diberikan semangat, Pak, karena Pak Fahminya udah jadi direktur sekarang. Dia ngurus masjid ini naik pangkat Pak. Salah satu direktur termuda yang kita miliki Pak Fahmi ini karena ngurus masjid. Jadi siapa yang mau naik pangkat silakan mengurus masjid. Insya Allah berkah. Amin. Dan akhirnya saya akhiri dengan pantun penutup. Karena ada acara lagi habis ini. Pakai batik berwarna dan bermotif. Belinya di pasar Jumat. Mari bersama membuat masjid ini menjadi aktif. Insya Allah bermanfaat bagi umat. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti memasuki hari-hari besar agama Islam, kita juga bisa buat karena ada kori kita punya Pak Faisal di sini. Harus banyak membaca Al-Qur'an nih Pak Faisal agar kita kembali tadi yang diingatkan Pak Kiai bahwa bukan hanya membangun, menjaga, merawatnya, tapi juga mengisinya dengan kegiatan-kegiatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa afa wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Menteri, kita ke meja persemian untuk meresmikan
Masjid Rihalatul Jannah, dan mohon izin kepada Bapak Yamah Yildi selaku Gubernur Sumatera Barat kita maju ke depan membersamai Bapak Menteri meresmikan Masjid Rihalatul Jannah, dan juga kita mengundang Bapak Arif Yahya, Bapak Sapnan Erwandar, Bapak Ismail, Mbak Ustadz Juraida, dan Bapak Suhajar Diantoro untuk membersamai Bapak Menteri meresmikan Masjid Rihalatul Jannah yang telah kita impikan. Mohon izin kepada Bapak Haryanto selaku Ketua Bin Rohis untuk bisa membersamai Bapak. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah diresmikan oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan mohon izin kepada para foto, silakan untuk ambil dokumentasi. Siap. Oke. Dan mohon izin kepada Bapak Ustadz untuk mendoakan Masjid Rihalatul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri dan hadirin wa hadirat, mari kita berdoa ya. Namun sebelumnya saya mendengar ada berita ya, musibah ya. Bukan musibah tapi Ibunda Mas Menteri sedang sakit dan proses recovery ya. Dan beliau itu mitra saya, Pak. Waktu saya di DKI Jakarta, nih, beliau itu sangat sering saya undang sebagai narasumber. Ya, para pimpinan Majelis Alim, para kader mubalik, kita mendapat ilmu dari beliau. Jadi artinya juga guru saya. Maka sangat patut kita doakan ya. Mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya, dan kembali bisa bermanfaat bagi masyarakat. على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji kami persembahkan hanya untuk-Mu, karena Engkaulah Tuhan semesta alam. Dengan izin dan perkenan-Mu jua, pada saat ini kami dapat menghadiri dan mengikuti peresmian Masjid Rihalatul Jannah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami mohon padamu ya Allah, kiranya acara ini berada di dalam rahmat dan ridha-Mu. Allahumma ya Allah, ya Ahadu ya Samad, melalui keberadaan Masjid Rihalatul Jannah ini, kuatkanlah persatuan dan kesatuan kami, pertautkan di antara hati kami, permudah segala urusan kami, dan tunjuki kami untuk meraih jalan keselamatan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah pemilik keselamatan. Kembali kepadamu orang-orang yang selamat. Masukkan kami ke dalam sorga negeri yang penuh dengan keselamatan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki untuk kami agama kami, karena agama menjadi pangkal urusan kami. Perbaiki pula untuk kami agama kami, dunia kami, karena dunia tempat kami berusaha. Ya Allah, perbaiki pula untuk kami akhirat kami, karena akhirat tempat kami kembali yang abadi. Ya Allah, jadikan sisa-sisa umur kami sarana untuk menambah amal kebaikan, dan jadikan saat kematian kami kelak saat yang terhindar dari segala kejahatan. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu pengetahuan, hiasi hidup kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan ketakwaan, dan sempurnakan hidup kami dengan kesehatan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kabulkan doa kami ya Allah. Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu, telah berakhirnya doa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Juraida, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Dan insya Allah Masjid Rihlatul Jannah akan menjadi keberkahan bagi kita semua di lingkungan Kemenparekraf Baparekraf, dan kita semua bisa memakmurkan Masjid Rihlatul Jannah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha malaikatahu yusholluna. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله